Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang kami hormati Ibu Dr. Julisar Suryadi, selaku dosen dari mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait dengan studi transformasi digital pada PT Bank Sentral Asia Terbuka. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Morris Sakti Situmorang dengan NIM 2024-70120. Selanjutnya ada teman saya David. Saya David Christian Dipayana dengan NIM 2024-70122. Selanjutnya ada Novelin. Saya Novelina Ramadhani dengan NIM 2024-70107. Lalu selanjutnya ada Tabina. Saya dengan Tabina Sedata Segitar dengan NIM 2024-70108. Yang terakhir ada Jonathan. Nama saya Jonathan dengan NIM 2024-70132. Baik, sebagai permulaan untuk membahas terkait dengan studi transformasi digital pada PT Bank Sentral Asia Terbuka, kami akan memulai dari bab 1 sebagai pendahuluan. Next. Baik, pada bab 1 pendahuluan ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam industri perbankan. Saat ini layanan keuangan dituntut untuk lebih cepat, mudah, aman, dan dapat diakses secara digital kapan saja. Kondisi tersebut menjadikan transformasi digital sebagai kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Lalu sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BCA telah melakukan berbagai inovasi digital melalui layanan seperti BCA Mobile, My BCA, Klik BCA, dan QRIS. Berbagai inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta memperkuat posisi BCA dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan fintech dan bank digital. Selanjutnya. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, melainkan juga pada perencanaan strategis sistem informasi yang terarah dan terintegrasi. Perencanaan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa investasi teknologi selaras dengan tujuan bisnis, mendukung kebutuhan nasabah, memenuhi regulasi yang berlaku, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan. Oleh karena itu, makalah ini membahas bagaimana BCA merancang dan menjalankan strategi transformasi digitalnya, serta peran perencanaan strategis sistem informasi dalam mendukung keberhasilan transformasi tersebut dan menjaga daya saing perusahaan di era digital. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Dalam studi ini, kami merumuskan ada 5 masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi dan perkembangan transformasi digital yang telah dilakukan oleh PT Bank Sentral TBK atau BCA. Lalu selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk implementasi sistem informasi dan teknologi digital yang digunakan BCA dalam mendukung transformasi bisnisnya. Ketiga, bagaimana perencanaan strategi sistem informasi yang diterapkan BCA untuk mendukung transformasi digital. Lalu selanjutnya, apa dampak transformasi digital terhadap efisiensi operasional, kepuasan nasabah, dan keunggulan kompetitif BCA. Dan yang terakhir adalah apa tantangan dan rekomendasi strategis ke depan dalam pengembangan sistem informasi BCA. Selanjutnya. Makalah ini memiliki tujuan penulisan yang pertama untuk menganalisis perkembangan transformasi digital yang dilakukan oleh PT Bank Sentral Asia. Kedua, mengidentifikasi penerapan sistem informasi dan teknologi digital dalam mendukung operasional dan pelayanan BCA, serta menguraikan proses perencanaan strategi sistem informasi pada BCA, lalu menganalisis dampak transformasi digital
terhadap kinerja perusahaan dan kepuasan nasabah. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi perencanaan sistem informasi untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital BCA. Melalui makalah ini terdapat manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan kontribusi pemahaman mengenai penerapan konsep perencanaan strategi sistem informasi dalam konteks transformasi digital perusahaan perbankan. Lalu kedua, bagi PT Bank Sentral Asia Tbk dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun rencana strategi sistem informasi ke depan. Lalu ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa menjadi studi kasus nyata tentang penerapan teori perencanaan strategi sistem informasi di dunia perbankan. Lalu yang terakhir, bagi praktisi perbankan memberikan gambaran best practice transformasi digital yang dapat dijadikan referensi. Dipersilakan. David Christian Dipayana akan melanjutkan di bab 2 landasan teori, yaitu di sini ada 2.1 membahas tentang bank, dan ada definisi bank di 2.11. Jadi itu bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara. Fungsi utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Selain itu, bank juga mendukung sistem pembayaran, investasi, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Seiring kemajuan teknologi, fungsi bank berubah dari layanan konvensional, tatap muka di kantor cabang, menjadi layanan digital yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Di Indonesia, persaingan perbankan semakin ketat dengan munculnya inovasi layanan digital. BCA menjadi salah satu bank yang paling aktif dan sukses beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku nasabah. Selanjutnya ada di definisi transformasi digital 2.12. Jadi transformasi digital adalah proses perubahan organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang mencakup operasional, strategi bisnis, budaya organisasi, dan interaksi dengan pelanggan. Transformasi ini bukan hanya tentang adopsi teknologi baru, melainkan juga perubahan cara kerja dan pola pikir. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Dalam perbankan, transformasi digital terwujud melalui mobile banking, internet banking, pembayaran digital, pembukuan rekening online, serta penggunaan kecerdasan buatan. Next. Oke. Yang ketiga ini ada transformasi digital dalam industri perbankan di 2.13. Jadi transformasi digital mengubah pola layanan perbankan dari konvensional atau berbasis kantor cabang menjadi berbisnis digital. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet dan smartphone serta tuntutan nasabah akan layanan yang cepat, mudah, dan efisien. Ada 3 manfaat dari transformasi digital dalam dunia perbankan. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan proses manual. Yang kedua ada perluasan jangkauan layanan tanpa harus membuka baik sektor kantor cabang. Yang ketiga itu ada kemudahan akses transaksi bagi nasabah. Dan tantangan utamanya dari seluruh transformasi digital tersebut adalah keamanan data risiko dan risiko kejahatan siber serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM. Selanjutnya ada tujuan transformasi digital dalam industri perbankan di 2.14. Jadi tujuan utama transformasi digital perbankan adalah meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan daya saing. Tujuan yang spesifiknya itu ada 7. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing perusahaan, mempermudah akses layanan keuangan atau inklusi keuangan, meningkatkan keamanan dan pengelolaan data, dan yang terakhir mendukung transaksi non-tunai. Jadi transformasi digital juga mencakup perubahan strategi bisnis, budaya kerja, dan hubungan dengan nasabah. Selanjutnya ada subbab kedua, yaitu di 2.2 ada profil singkat dari BCA. Jadi itu PT Bank Sentral Asia Tbk atau kita sebut biasa dengan disingkat yaitu BCA. Didirikan pada 21 Februari 1957.
BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Meskipun sempat menghadapi krisis moneter, BCA berhasil bertahan berkat strategi bisnis yang kuat dan kemampuan adaptasi yang baik. BCA menyediakan berbagai produk keuangan, ada tabungan giro, deposito, kredit, investasi, dan lain-lain. Untuk segmen retail, UMKM, dan koperasi. Perusahaan memiliki jaringan fisik yang luas serta terus mengembangkan layanan digital seperti BCA Mobile, MyBCA, Klik BCA, dan juga Kris. BCA juga menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di subbab yang ketiga, ini ada bentuk transformasi digital pada BCA. Transformasi digital BCA mencakup pengembangan aplikasi dan sistem transaksi, keamanan data, serta pelayanan pelanggan. Di 23.1 itu ada BCA Mobile yang membahas aplikasi untuk transaksi praktis, ada transfer, bayar tagihan, beli pulsa, cek saldo, mutasi, dan QR Code. Di 23.2 ada membahas tentang MyBCA, yang itu adalah platform digital modern yang lebih terintegrasi dengan tampilan sederhana. Di 2.3.3 itu ada Klik BCA dan Internet Banking, yang itu adalah layanan transaksi melalui komputer atau internet yang cocok untuk transaksi bervolume besar. Di 2.3.4 itu ada Kris dan pembayaran non tunai, yang itu adalah dukungan pembayaran digital melalui pemindaian kode QR. Di 2.3.5 itu ada digital customer service, yang itu adalah layanan pelanggan melalui chatbot, media online, dan call center yang berintegrasi. Selanjutnya di 2.4 ada dampak transformasi digital bagi BCA. Transformasi digital memberikan dampak positif yang signifikan, yaitu yang pertama ada efisiensi operasional yang untuk membuat BCA untuk mengurangi proses manual, antrian, dan biaya operasional. Ada peningkatan kualitas layanan 24/7 lebih fleksibel dan nyaman. Peningkatan loyalitas dan kepercayaan nasabah, perluasan jangkauan yang menjangkau nasabah di seluruh Indonesia tanpa batas geografis, dan yang terakhir ada perubahan pola transaksi mendorong transaksi non tunai. Tantangan yang muncul dari transformasi digital BCA itu ada keamanan siber, perubahan budaya kerja, dan kebutuhan pengembangan SDM digital. Selanjutnya di subbab kelima itu ada sistem informasi, dan subbab pertamanya itu ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Di subbab selanjutnya di 25.2 ada komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware, kedua ada software, ketiga ada data, keempat ada manusia atau bisa disebut brainware, kelima ada prosedur, dan yang keenam ada jaringan atau network. Selanjutnya di subbab ketiga itu ada peran sistem informasi dalam perbankan. Yang pertama itu mendukung transaksi keuangan secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, menjamin keamanan data, mendukung pengembalian keputusan. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas layanan, dan yang terakhir menjadi dasar transformasi digital. Dan di subbab keempat itu ada sistem informasi dalam konteks perbankan modern, yang itu adalah sistem informasi menjadi inti operasional bank, menghubungkan seluruh kanal layanan seperti cabang, ATM, platform digital untuk menjadi terintegrasi. Di subbab ke-6 itu membahas tentang digital banking atau perbankan digital. Jadi di subbab yang pertama itu membahas pengertian dari digital banking, yaitu digital banking itu adalah layanan perbankan berbasis teknologi digital yang memungkinkan seluruh aktivitas keuangan dilakukan secara elektronik tanpa bergantung pada kantor cabang fisik. Selanjutnya di subbab kedua ada perbedaan bank konvensional dan digital banking.
yang membahas tentang cara pelayanan, waktu akses, efisiensi proses, penggunaan teknologi, dan biaya operasional. Di subbab ketiga itu ada layanan digital banking. Yang pertama ada mobile banking, yang kedua internet banking, yang ketiga ada KRIS, yang keempat ada ATM dan layanan elektronik, yang kelima ada e-banking terintegrasi. Di subbab ketujuh ada teknologi yang digunakan dalam transformasi digital. Yang subbab pertama ada cloud computing, penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet, yaitu yang fleksibel, scalable, dan membuat efisiensi biaya. Yang di subbab 2 itu ada artificial intelligence, yang ada chatbot, fraud detection, analisis perilaku, dan rekomendasi produk. Di teknologi yang ketiga itu ada big data, mengelola data volume besar untuk analisis perilaku, strategi pemasaran, dan deteksi risiko. Di teknologi yang keempat itu ada cyber security, yang membuat enkripsi, autentikasi, firewall, deteksi fraud untuk melindungi data dan transaksi. Di subbab ke-8 itu ada teori kepuasan nasabah. Yang pertama membahas tentang pengertian dari kepuasan nasabah, yaitu tingkat perasaan nasabah setelah membandingkan harapan dan kenyataan layanan yang diterima. Di subbab yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Yang pertama ada kemudahan akses layanan, yang kedua ada kecepatan layanan, yang ketiga ada keamanan transaksi. Di subbab ketiga ada hubungan digital banking dengan kepuasan nasabah, yaitu digital banking meningkatkan kepuasan melalui kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan layanan konvensional. Di subbab 9 ada keunggulan kompetitif dalam industri perbankan. Subbab pertama membahas tentang pengertian keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki nilai lebih dibandingkan pesaing melalui kualitas layanan, inovasi, efisiensi, teknologi, dan reputasi. Di subbab kedua itu membahas tentang cara perusahaan mempertahankan daya saing. Yang pertama itu BCA melakukan inovasi dan produk layanan, peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, penguatan keamanan sistem, pemahaman kebutuhan masalah. Di subbab ketiga membahas tentang peran teknologi dalam persaingan bank. Teknologi menjadi faktor pembeda utama, meningkatkan efisiensi, personalisasi pelayanan, dan inovasi berkelanjutan. Yang ketiga, di bab ketiga ini di bab ketiga ini membahas tentang pembahasan Outline of Business Requirement Document atau BRD. Yang pertama di 3.1, di subbab pertama ada Executive Summary. Executive Summary itu proyek ini membahas perencanaan strategi sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA dengan fokus pada transformasi digital sebagai strategi utama dalam menghadapi perubahan kebutuhan nasabah dan persaingan industri perbankan. BCA telah melakukan transformasi digital melalui berbagai layanan seperti BCA Mobile, MyBCA, Klik BCA, dan KRIS, dan layanan digital lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi operasional. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital BCA didukung oleh perencanaan strategi sistem informasi yang cerdas dengan tujuan bisnis perusahaan. Implementasi teknologi modern seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, big data, dan cyber security memungkinkan BCA meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari nasabah. Selain itu, transformasi digital memberikan keunggulan kompetitif yang kuat bagi BCA dalam menghadapi persaingan dengan bank digital dan perusahaan fintech. Studi ini menyusun Business Requirement Document atau BRD yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebutuhan bisnis, dan juga kerangka implementasi transformasi digital sebagai pedoman pelaksanaan proyek secara terstruktur dan sesuai regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kualitas perencanaan strategi sistem informasi,
Meskipun BCA telah menunjukkan kinerja yang baik, peningkatan berkelanjutan pada aspek keamanan cyber, pengembangan SDM digital, dan integrasi ekosistem digital tetap diperlukan untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Di subbab kedua di 3.2 ada purpose of this document. Jadi dokumen Business Requirement Document atau BRD ini disusun sebagai pedoman resmi yang menjelaskan seluruh kebutuhan bisnis dalam proyek transformasi digital BCA. Dokumen ini bertujuan memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, standar, dan indikator keberhasilan proyek, sehingga implementasi dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai strategi perusahaan. Penyusunan BRD dilatar belakangi oleh perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan keuangan digital untuk tetap kompetitif menghadapi bank digital dan fintech. BCA memerlukan perencanaan yang jelas agar pengembangan sistem informasi tidak menimbulkan inkonsistensi, borosan sumber daya, maupun kegagalan memenuhi kebutuhan nasabah dan regulasi. Secara umum, dokumen ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai panduan implementasi proyek, sehingga seluruh divisi terkait memiliki kerangka kerja yang sama dalam menjalankan transformasi digital. Yang kedua, sebagai media komunikasi resmi dengan pihak eksternal, seperti vendor teknologi, mitra fintech, marketplace, dan juga regulator. Yang ketiga, itu ada sebagai acuan kepatuhan regulasi, yang memastikan seluruh pengembangan sistem sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia, SNAP, perlindungan data pribadi, dan regulasi APU-PPT. Sebagai dasar pengukuran kinerja proyek, melalui penetapan KPI sebagai jumlah pengguna layanan digital, volume transaksi, tingkat kepuasan nasabah, ketersediaan sistem, dan kompetensi SDM digital. Yang terakhir, yang kelima, sebagai studi kasus akademik yang menunjukkan penerapan nyata perencanaan strategi sistem informasi pada perusahaan perbankan besar di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang bisnis strategi. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih definisinya apa. Nah, strategi bisnis merupakan kerangka menyeluruh yang menentukan arah dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan dan juga dinamika pasar. Dalam konteks transformasi digital pada Bank BCA ini, strategi bisnisnya itu mencakup 4 komponen. Yang pertama itu ada visi, misi, tujuan utama, dan juga tujuan spesifik. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu vision atau visi, di mana visi ini merupakan pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh sebuah perusahaan di masa depan. Visi ini sifatnya jangka panjang, inspiratif, dan juga berperan sebagai kompas, di mana dia mengarahkan seluruh aktivitas organisasi menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si perusahaan ini. Nah, visi dari Bank BCA sendiri adalah menjadi bank digital terpercaya dan terdepan di Indonesia, yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan ekosistem digital secara menyeluruh, guna meningkatkan kesejahteraan nasabah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Di mana visi ini tuh menunjukkan komitmen BCA untuk menjadi pemimpin dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia. Bukan sekedar transformasi aja dari bank digital, tapi di mana untuk mewujudkannya si BCA ini tuh mengembangkan infrastruktur teknologi yang scalable, terintegrasi, dan juga aman, di mana dia akan memenuhi kebutuhan transaksi kebutuhan nasabah di era digital. Boleh di next. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mission, di mana misi ini adalah pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan si perusahaan itu, yaitu apa yang akan dilakukan oleh si perusahaan, untuk siapa layanan yang akan diberikan, dan bagaimana cara perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Dalam rangka mewujudkan visinya tadi, Bank BCA itu tuh mengemban beberapa misi utama dalam bertransformasi digital, yang ada 5 poin. Poin yang pertama adalah BCA ini berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan digital yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Poin yang kedua, BCA itu berkomitmen untuk membangun ekosistem digital perbankan yang terintegrasi dengan berbagai pihak. Misalnya dengan fintech, dengan marketplace, merchant-merchantnya,
dan juga platform e-commerce melalui layanan open banking API berbasis Snap. Yang ketiga, BCA juga berkomitmen untuk melindungi data transaksi nasabah dengan menerapkan standar cyber keamanan tertinggi. Setelah itu, yang keempat, BCA juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten di bidang teknologi digital. Dan poin yang kelima adalah BCN itu berkomitmen untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan juga keberlanjutan nasional melalui layanan perbankan yang lebih efisien dari sebelumnya. Dan yang ketiga ada tujuannya atau goals-nya, di mana goals ini itu adalah tujuan besar dan umum yang ingin dicapai oleh si perusahaan itu dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, dalam konteks transformasi digital dari si BCA ini, ada 7 tujuan utama yang ingin dicapai oleh si BCA. Yang pertama, BCA itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh. Dan juga dia bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan dari nasabah. Dan ketiga, memperkuat daya saing perusahaan di industri keuangan digital. Yang keempat, BCA juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi dan juga pelindungan data nasabah. Yang kelima, BCA juga bertujuan untuk membangun ekosistem digital yang lebih luas dan juga terintegrasi. Dan yang keenam, BCA itu tuh bertujuan mendukung inovasi keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi, misalnya seperti artificial intelligence atau AI, big data analytics, dan juga cloud computing. Dan yang ketujuh, BCA bertujuan mengoptimalkan penggunaan data sebagai aset strategis dari si perusahaannya. Nah, goals transformasi digital BCA fokusnya itu pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan, keamanan, inovasi, dan juga pemanfaatan teknologi serta data untuk mendukung pertumbuhan dari bisnisnya BCA. Boleh di next? Berikutnya, yang keempat, objektif. Objektif merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari goals yang telah ditetapkan. Di mana dalam objektif itu tuh sifatnya adalah SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Ketika namanya indikator keberhasilan yang akan menilai dari objektivitas tersebut. Objektif yang pertama adalah meningkatkan jumlah pengguna layanan digital banking yang akan dinilai dengan jumlah user dari MyBCA, BCA Mobile, dan juga belum meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Dan yang kedua, meningkatkan volume transaksi digital, di mana transaksi mobile banking dan kris itu tuh meningkat dibandingkan dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah-nasabah BCA mulai beralih ke perbankan yang lebih digital, layanan-layanan yang lebih digital. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan nasabah. Di mana skor kepuasan nasabah atau customer satisfaction score-nya itu tuh meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang keempat adalah menjamin ketersediaannya sistem 24 jam per 7. Di mana tingkat availability system mencapai minimal 99,9% atau yang kita sebut dengan zero downtime target. Boleh di next? Berikutnya adalah mempercepat respons layanan dari nasabah. Nah, ini dinilai dengan response time customer service lebih cepat dari standar yang ditetapkan oleh si perusahaan. Yang berikutnya ada memperluas ekosistem digital, di mana di sini jumlah mitra fintech dan merchant yang terintegrasi dengan BCA melalui API BCA itu tuh meningkat dari tahun ke tahun. Berikutnya adalah menurunkan tingkat fraud yang dinilai dengan penurunan kasus fraud digital secara persentase dibandingkan periode sebelumnya itu tuh telah menurun. Berikutnya, meningkatkan efisiensi biaya operasional, di mana pengurangan biaya operasional itu tuh terjadi karena kantor cabang dan juga ATM mulai berkurang. Berikutnya, meningkatkan kompetensi SDM digital, di mana peningkatan jumlah karyawan tersertifikasi di bidang digital dan teknologi informasi itu tuh selalu bertambah. Berikutnya, memastikan kepatuhan regulasi, di mana terdapat zero pelanggaran terhadap regulasi OJK, Bank Indonesia, dan juga standar SNAP. Boleh di next? Next, kita akan membahas mengenai business analysis, di mana business analysis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada SWOT analysis. Kita harus tahu dulu nih definisi dari SWOT analysis itu tuh apa.
Jadi, SWOT analysis itu tuh dapat dipahami sebagai metode identifikasi berbagai faktor strategis yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi perusahaan secara sistematis. Di mana SWOT ini tuh menekankan pentingnya pemanfaatan kekuatan dan juga peluang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan upaya untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang berpotensi akan menghambat perkembangan dari si organisasi ini. SWOT itu tuh adalah sebuah singkatan dari 4 hal. Yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan, di mana ini tuh merupakan kondisi atau situasi yang dapat menjadi keunggulan perusahaan pada saat-saat tertentu. Dan yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Ini adalah kondisi di mana terjadinya keterbatasan atau hambatan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang, yaitu adalah situasi eksternal yang memberikan kesempatan bagi si perusahaannya itu tuh untuk terus berkembang. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah threats. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang memberikan dampak negatif bagi si perusahaan ini, yang akan menjadi penghambat. Boleh di next? Boleh di next? Boleh di next? Oh, nah. Berikutnya, analisis SWOT memiliki beberapa manfaat yang penting bagi perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, analisis SWOT itu tuh membuat perusahaan itu tuh mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi berdasarkan 4 aspek utama tadi, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Dan yang kedua, analisis SWOT ini tuh memberikan pemahaman terhadap para stakeholder. Boleh di next? Kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, terutama bagi pihak yang ingin menjalin kerjasama. Dan yang ketiga, analisis SWOT ini tuh dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi perusahaan dalam menyusun keputusan jangka panjang. Berikutnya, analisis SWOT juga bermanfaat sebagai alat evaluasi secara berkala terhadap perkembangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan dilakukan analisis SWOT. Yang pertama akan menjadi pedoman dalam menentukan arah dan strategi bisnis agar tujuan perusahaan itu dapat dicapai secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan yang kedua, sebagai alat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga perusahaan itu tuh dapat memahami posisinya secara objektif. Dan yang tiga, dasar dalam menyusun strategi yang sesuai dengan siklus kehidupan produk agar si perusahaannya ini mampu untuk bersaing di pasar. Boleh di next? Nah, kita langsung masuk ke analisis SWOT pada Bank BCA sebelum dan sesudah terjadinya transformasi digital. Aspek yang pertama, kita membahas mengenai strength. Sebelum transformasi digital, BCA itu memiliki reputasi yang sangat baik. Tingkat kepercayaan nasabahnya tinggi, jaringan kantor cabang dan ATM-nya juga luas, serta pelayanan tatap muka yang memberikan rasa aman dan ramah bagi nasabah. Dan stabilitas keuangan perusahaan juga menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian, setelah terjadinya transformasi digital, BCA memiliki ekosistem digital yang terintegrasi melalui BCA Mobile, My BCA, Klik BCA, dan juga aplikasi Sakuku. Layanan ini itu menjadi lebih cepat, fleksibel, dan juga dapat diakses selama 24 jam. Efisiensi operasional meningkat melalui otomatisasi serta didukung sistem keamanan digital seperti adanya OTP, biometrik, dan juga enkripsi data sehingga data nasabah dapat menjadi lebih aman. Dan aspek yang kedua adalah weakness. Sebelum adanya transformasi digital, operasionalnya itu tuh sangat bergantung pada kantor cabang fisik serta sehingga transaksi menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Selain itu, nasabah juga jadi harus datang langsung ke bank dan sering menghadapi antrian yang panjang. Selain itu, biaya operasional juga tinggi karena membutuhkan banyak infrastruktur fisik yaitu gedung, peralatannya, dan juga tenaga kerja. Namun, setelah adanya
setelah adanya transformasi digital, ketergantungan tinggi terhadap teknologi digital menyebabkan operasionalnya itu tuh menjadi rentan terhadap gangguan sistem atau adanya error. Investasi teknologi juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, nggak semua nasabah itu tuh mampu beradaptasi dengan layanan digital, terutama untuk kelompok-kelompok yang memang usianya itu sudah lebih lanjut. Boleh di next? Berikutnya, aspek yang ketiga adalah opportunities, di mana sebelum adanya transformasi digital, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone mulai membuka peluang dan pengembangan layanan digital. Perubahan gaya hidup masyarakat menuju transaksi non-tunai dapat menjadi kesempatan nih bagi Bank BCA ini untuk mengembangkan mobile banking dan juga layanan online. Dan terbukti setelah transformasi digital, perkembangan cashless society memberikan peluang besar bagi pengembangan pembayaran digital, misalnya seperti kris dan juga transfer online. Kolaborasi antara fintech dan juga e-commerce juga memperluas ekosistem layanan. Bank BCA juga memanfaatkan AI dan Big Data untuk memungkinkan layanan itu menjadi lebih personal bagi nasabahnya. Berikutnya, aspek yang keempat adanya threats. Sebelum transformasi digital, munculnya fintech dan juga bank digital ini tuh mulai menggeser layanan perbankan konvensional, di mana generasi muda lebih tertarik pada layanan yang cepat dan fleksibel berbasis digital. Dan setelah adanya transformasi digital, resiko kejahatan cyber seperti phishing dan juga hacking semakin tinggi. Persaingan dengan bank digital yang lebih inovatif juga semakin ketat. Dan perkembangan teknologi yang cepat menuntut si Bank BCA untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi. Boleh di next? Berikutnya, di bisnis analisis yang kedua, kita akan menganalisis dari 5 competitive forces, di mana teori ini tuh atau teori 5 competitive forces atau 5 kekuatan persaingan diperkenalkan oleh Michael Porter sebagai salah satu metode untuk menganalisis tingkat persaingan dalam sebuah industri. Konsep ini akan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan juga posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurut Michael Porter, persaingan dalam industri tidak hanya dipengaruhi oleh kompetitor yang memang sudah ada, tetapi ada 5 kekuatan utama yang dapat mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. 5 hal tersebut adalah threats of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, dan juga threats of substitute products or services. Dan yang terakhir adalah industri rivalry. Analisis 5 competitive forces ini membantu perusahaan memahami bagaimana struktur industri yang terbentuk dan bagaimana faktor eksternal itu, yang 5 tadi, dapat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah bisnis. Boleh di next? Nah, 5 competitive forces ini, yang pertama, persaingan antar perusahaan dalam industri atau industri rivalry, yaitu adalah persaingan antar perusahaan merupakan tingkat kompetisi yang terjadi dalam sebuah industri. Semakin banyak perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang serupa, maka tingkat persaingannya akan menjadi semakin tinggi. Dan yang kedua adalah ancaman pendatang baru. Ancaman ini tuh muncul ketika perusahaan baru memiliki peluang untuk masuk ke dalam industri atau menjadi pesaing baru. Kehadiran pendatang baru ini tuh dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan lama karena munculnya produk atau layanan alternatif. Dan yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, kualitas maupun pelayanan yang akan diberikan oleh si perusahaan. Dan yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok ini tuh memiliki pengaruh terhadap perusahaan, misalnya melalui harga bahan baku, kualitas bahan baku, maupun ketersediaan sumber daya. Dan yang kelima adalah ancaman produk pengganti. Produk pengganti adalah produk atau layanan lain yang dapat menggantikan fungsi atau produk utama dari perusahaan kita. Boleh di next? Berikutnya, analisis 5 competitive forces memiliki beberapa manfaat bagi si perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat memahami tingkat persaingan dan posisi perusahaan dalam industri.
Yang kedua, menjadi dasar penyusunan strategi untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Dan yang berikutnya, mendukung pengambilan keputusan strategis seperti inovasi dan juga ekspansi yang akan dilakukan oleh si perusahaan. Berikutnya, memahami pengaruh konsumen dan pemasok terhadap bisnis. Berikutnya, membantu memprediksi keuntungan dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Next, kita akan membahas tentang tujuan utama dari si analisis 5 competitive forces, yaitu untuk mengetahui kondisi persaingan industri dan membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang tepat. Ada tujuan-tujuan lain, yang itu yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat persaingan dan kondisi pasar dalam suatu industri. Kedua, mengetahui tekanan dari pesaing, pemasok, pembeli, pendatang baru, dan produk pengganti. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menyusun strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Yang keempat, membantu mengantisipasi perubahan lingkungan industri dan juga bisnis. Yang kelima, akan menjadi dasar pengambilan keputusan jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan usaha. Boleh di next? Aspek yang pertama, kita membahas dari industri rivalry. Sebelum adanya transformasi digital, persaingan ini tuh terjadi antar bank konvensional, misalnya dengan Bank Mandiri, dengan Bank BRI, dan juga Bank BNI. Nah, fokus persaingannya itu tuh berada pada jaringan kantor cabang, ATM, dan juga kualitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan dari si nasabah. Berikutnya, setelah adanya transformasi digital, persaingan itu tuh menjadi lebih ketat karena melibatkan bank digital, fintech, dan juga dompet elektronik. Fokus persaingan berubah pada inovasi teknologi, kecepatan layanan, keamanan sistem, dan juga pelayanan pengguna aplikasi digital. Berikutnya yang kedua adalah threats of new entrants. Sebelum adanya transformasi digital, ancaman itu tuh relatif lebih rendah karena industri perbankan membutuhkan modal yang besar, regulasi yang ketat, dan kepercayaan masyarakat yang emang sulit untuk dibangun. Bank baru sulit bersaing dengan bank besar seperti BCA. Namun setelah terjadi transformasi digital, ancaman ini tuh semakin tinggi karena perkembangan teknologi itu memungkinkan bank digital dan fintech itu masuk ke dalam industri jasa keuangan dengan biaya operasional yang lebih rendah dan layanan berbasis aplikasi. Boleh di next? Aspek yang ketiga adalah bargaining power of buyers. Sebelum transformasi digital, nasabah itu tuh memiliki pilihan antar bank, tetapi masih bergantung pada bank-bank yang memang konvensional. Nah, faktor utama yang dipertimbangkan ini adalah pelayanannya, lokasinya, dan juga ATM-nya yang tersebar. Setelah itu berikutnya, setelah transformasi digital, kekuatan nasabah itu tuh meningkat karena banyak pilihan layanan digital. Nasabah dapat lebih mudah berpindah dari bank digital, dari bank konvensional ke bank digital atau fintech yang memang menawarkan layanan yang lebih cepat, murah, dan juga praktis. Dan yang keempat, bargaining power of suppliers. Pemasok berupa penyedia mesin ATM, perangkat komputer, dan juga infrastruktur operasional. Posisi menawar pemasok masih relatif lebih rendah karena biasanya itu tuh memiliki sumber daya yang memang besar dan memiliki banyak pilihan vendor. Namun setelah transformasi digital, pemasok teknologi seperti penyedia cloud computing, keamanan cyber, server, dan juga pengembang aplikasi itu menjadi sangat penting bagi BCA ini. Ketergantungan pada teknologi membuat beberapa pemasok itu tuh memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Boleh di next? Terakhir, aspeknya yaitu adalah threat of substitute products or services. Sebelum transformasi digital, ancaman ini tuh masih rendah karena sebagian masyarakat itu masih menggunakan layanan bank konvensional untuk transaksi keuangan. Sedangkan setelah adanya transformasi digital, ancamannya itu tuh semakin tinggi karena muncul dompet digital, fintech, dan juga aplikasi pembayaran dan layanan pinjaman online yang dapat menggantikan sebagian fungsi dari perbankan tradisional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang project definition. Jadi sebenarnya project definition itu adalah merupakan tahap awal yang menjelaskan gambaran proyek secara menyeluruh, yaitu meliputi lokasi proyek, latar belakang, kondisi saat ini, tujuan proyek, usulan proyek, dan juga indikator keberhasilan. Nah, project definition juga membantu perusahaan memahami alasan dilaksanakan proyek transformasi digital dan hasil yang ingin dicapai. Nah,
Project definition untuk Bank BCA adalah proyek transformasi digital ini dilaksanakan pada seluruh lingkungan operasional PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang berpusat di Jakarta dan diterapkan secara nasional pada kantor pusat, kantor cabang, data center, serta seluruh layanan digital BCA di Indonesia. Proyek ini juga melibatkan integrasi dengan merchant, e-commerce, vintage, marketplace, serta sistem pembayaran nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Digitalisasi layanan memungkinkan BCA menjangkau nasabah tanpa batasan geografis melalui konsep branchless banking dan juga omni-channel banking. Next question. Yang pertama itu, transformasi digital BCA diterapkan secara nasional pada seluruh layanan dan operasional perusahaan. Ini meliputi kantor pusat, kantor cabang, data center, dan infrastruktur teknologinya, lalu program digital BCA. Nah, layanan yang digital yang termasuk dalam proyek ini ada seperti My BCA, BCA Mobile, Quick BCA, Sakuku, Blue by BCA Digital, API BCA, dan juga Kris dan Payment Gateway. Nah, selanjutnya kita masuk ke background. Di perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah cara masyarakat menggunakan layanan perbankan. Nasabah saat ini menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, aman, dan juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, munculnya vintage, e-wallet, dan bank digital meningkatkan persaingan dalam industri perbankan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta mempertahankan daya saing perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke current situation. Saat ini kita masuk ke current situation. Jadi saat ini BCA telah menjadi salah satu bank dengan tingkat adopsi layanan digital tertinggi di Indonesia. Di kondisi saat ini, yang pertama, mayoritas transaksi dilakukan melalui mobile banking dan internet banking. Yang kedua, penggunaan kris dan pembayaran digital juga terus meningkat. Yang ketiga, itu ada integrasi dengan marketplace dan vintage semakin luas. Lalu yang keempat itu ada customer service setelah memanfaatkan layanan digital. Yang kelima itu ada penggunaan data analytics juga mulai diterapkan dalam proses bisnis. Selanjutnya kita masuk ke objektif. Jadi tujuan transformasi digital BCA itu yang pertama, ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang kedua meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, yang ketiga memperluas ekosistem digital BCA, yang keempat meningkatkan keamanan sistem informasi, yang kelima itu adalah memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan, yang keenam meningkatkan daya saing perusahaan, dan yang terakhir itu adalah mendukung inovasi layanan perbankan digital. Selanjutnya kita masuk ke propose project. Di sini ada 7. Yang pertama itu adalah pengembangan digital banking, yaitu ada kayak My BCA, BCA Mobile, Quick BCA, dan Blue by BCA. Yang kedua kita masuk ke pengembangan digital payment, itu kayak ada Kris, Payment Gateway, Virtual Account, One Click, atau IDC Digital. Nah, yang ketiga kita masuk ke Open Banking dan API BCA, itu kayak ada Snap API, integrasi vintage, integrasi marketplace. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu Customer Service Digital, itu ada Vira. Dan yang kedua itu ada Halo BCA Digital. Lalu kita masuk ke yang kelima, itu ada Big Data Analytics dan AI, yaitu ada credit scoring, fraud detection, dan juga customer analytics. Nah, yang keenam kita masuk ke cyber security, yaitu ada biometric authentication, terus yang kedua kita ada multifaktor, yang ketiga kita ada security operation center. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu ada human resource development. Di sini ada digital skill training, ada IT certification, dan yang terakhir itu ada campus collaboration. Nanti kita masuk ke project performance measurements atau sukses kriteria atau key sukses atau KPIs. Di sini ada KPI-nya, itu ada penggunaan digital banking, yaitu indikator keberhasilannya, ada jumlah user BCA, BCA Mobile, dan juga peningkatan dari si Blue-nya. Lalu masuk ke ada volume transaksi digital, itu yang jadi indikatornya ada transaksi mobile banking dan kris yang meningkat. Yang ketiga kita masuk ke customer satisfaction, itu adalah
tingkat kepuasan nasabah yang meningkat. Selanjutnya itu ada sistem availability, yaitu sistem yang dapat diakses 24/7. Terus ada response time, itu adalah respon customer service yang lebih cepat. Terus ada AP integration, yaitu jumlah partner fintech dan merchant yang meningkat. Selanjutnya ada fraud rate, yaitu penurunan kasus fraud digital. Selanjutnya ada efisiensi biaya, yang mana itu pengurangan biaya operasional. Dan yang terakhir adalah kompetensi SDM, yaitu peningkatan skill digital pegawai. Terus kita masuk ke project scope, yaitu adalah batasan pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek transformasi layanan digital BCA. Yang pertama, ini adalah tujuan dari project scope itu adalah yang pertama menentukan ruang lingkup proyek, yang kedua menghindari pekerjaan di luar target, yang ketiga itu mempermudah pengelolaan proyek, yang keempat itu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Nah, yang pertama itu di project scope itu ada in scope. Nah, yang pertama itu digital banking platformnya itu ada kayak yang sudah disebutkan seperti yang BCA, BCA Mobile, Quick BCA, Sakuku, dan juga Blue. Terus yang kedua itu adalah digital payment ekosistemnya, itu juga sama, itu kayak Kris, virtual account, payment gateway, one click, dan juga edisi Merchant. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada open banking, itu kayak sama, itu juga kayak EPBCA, Snape, integrasi vintage. Terus yang keempat itu adalah customer service-nya, itu kayak Vira, Halo BCA Digital, atau live chat-nya. Terus yang kelima itu adalah big analytics, itu juga kayak credit scoring, customer analytics-nya, dan juga fraud detection. Yang keenam itu sama, cyber security, itu kayak OTP-nya, terus face recognition-nya, terus fingerprint, sama data encryption-nya. Yang terakhir adalah human resource development, yaitu IT training dan juga digital skill development. Nah, kalau tadi itu in scope, yang sekarang tuh out scope, yaitu hal-hal yang tidak termasuk dalam proyek transformasi layanan digital. Nah, yang pertama itu adalah pembangunan kantor cabang baru. Itu karena fokus proyek adalah digitalisasi layanan, bukan ekspansi fisik. Yang kedua itu adalah penggantian total core banking system, yaitu proyek hanya berfokus pada pengembangan layanan digital yang terhubung dengan sistem inti yang sudah ada. Yang ketiga itu adalah perubahan struktur kepemilikan perusahaan, di mana transformasi digital tidak mencakup merger, akuisisi, ataupun perubahan kepemilikan saham. Nah, yang keempat itu adalah pengembangan bisnis di luar sektor jasa keuangan, di mana proyek ini hanya terbatas pada layanan perbankan dan sistem pendukungnya. Yang kelima itu adalah pengembangan produk digital, di mana layanan ini masih bersifat manual dan tidak mendukung digitalisasi dan tidak termasuk dalam proyek. Ini adalah urgensinya atau desired completion date, di mana transformasi digital menjadi prioritas strategis BCA. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah meningkatnya penggunaan layanan digital oleh nasabah. Yang kedua itu perkembangan fintech dan bank digital. Yang ketiga itu meningkatkan transaksi cashless, dan juga yang keempat itu kebutuhan peningkatan keamanan cyber. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah tuntutan layanan perbankan yang real time. Terus kita masuk ke internalnya. Jadi internal yang ada dalam proyek layanan digitalisasi BCA itu yang pertama pastinya ada di manajemen, yaitu kayak dewan direksi atau direktorat perbankan transaksi. Terus yang ada pasti ada juga unit operasionalnya seperti divisi digital banking, information technology, cyber security, risk management, human capital, dan juga customer service. Nah, yang juga pastinya ada pendukungnya, yaitu yang seperti internal audit dan juga completion division-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke yang eksternal ya. Yang pertama itu ada regulator, itu kayak Bank Indonesia atau OJK. Terus ada partnernya, kayak fintech, marketplace-nya, terus e-commerce-nya, terus payment gateway provider-nya, dan juga vendor teknologinya. Dan yang terakhir adalah penggunanya. Jadi pengguna dari nasabah BCA, merchant, dan juga UMKM yang memakai layanan digitalisasi BCA.
Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan bisnis proses. Bisnis proses adalah rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam transformasi digital BCA, proses bisnis mengalami perubahan dari pertama proses manual yang bergantung pada kantor cabang fisik menjadi proses digital otomatis dan real time yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Transformasi ini tidak hanya berupa otomatisasi, tetapi juga redesign menyeluruh proses bisnis yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman nasabah, peningkatan efisiensi operasional, penguatan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Lalu ada bagian dari bisnis proses. Yang pertama adalah primary business process change. Transformasi digital BCA telah membawa perubahan besar pada proses bisnis utama perusahaan dengan mengubah berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih digital, otomatis, dan real time. Beberapa perubahan utama yang dilakukan BCA meliputi digitalisasi pembukaan rekening, modernisasi transaksi keuangan, transformasi layanan pelanggan, peningkatan sistem keamanan dan pencegahan fraud, digitalisasi dan proses kredit, pengembangan ekosistem pembayaran digital. Secara keseluruhan, transformasi digital telah mengubah proses bisnis BCA menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan berinteraksi pada kebutuhan nasabah. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi juga memperkuat daya saing BCA dalam menghadapi perkembangan produktivitas perusahaan, tetapi juga memperkuat daya saing BCA dalam menghadapi perkembangan industri perbankan digital yang semakin pesat. Selanjutnya, graphical representation. Representasi grafis digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja, hubungan antar sistem, dan aliran data dalam transformasi digital BCA. Visualisasi ini membantu seluruh pihak memahami cara kerja sistem secara lebih jelas dan terstruktur. Beberapa representasi grafis yang digunakan dalam transformasi digital BCA meliputi pertama diagram alur transaksi digital atau mobile banking flow, kedua diagram arsitektur ekosistem digital BCA, diagram open banking API dalam kurung Snap, flowchart business community plan BCP, lalu diagram data analytics untuk fraud detection. Secara keseluruhan, representasi grafis tersebut membantu BCA dalam menggambarkan proses bisnis digital yang terintegrasi, mendukung pengelolaan operasional yang lebih efektif, meningkatkan keamanan transaksi, serta memastikan seluruh kualitas layanan yang optimal bagi nasabah. Performance requirement. Performance requirement merupakan standar kinerja yang Selanjutnya pada proses bisnis atau bisnis proses. Pada bagian performance requirement merupakan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh seluruh sistem digital BCA agar dapat beroperasi secara optimal, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Standar ini menjadi tolak ukur keberhasilan transformasi digital yang dilakukan BCA. Beberapa persyaratan kinerja utama yang diterapkan BCA meliputi pertama, ketersediaan sistem atau system availability, kecepatan pemrosesan transaksi atau transaction processing speed. Selanjutnya ada skalabilitas sistem atau scalability, lalu kecepatan respons layanan pelanggan, customer service response time, lalu ada kapasitas pemrosesan data processing capacity. Selanjutnya ada kinerja keamanan sistem atau security performance, dan yang terakhir adalah kinerja open banking API atau API performance. Secara keseluruhan, persyaratan kinerja ini memastikan bahwa layanan digital BCA tetap cepat, stabil, aman, dan mampu menangani volume transaksi yang besar. Dengan standar performa yang tinggi, BCA dapat memberikan pengalaman perbankan digital yang andal sekaligus menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Selanjutnya, interface requirements. Interface requirements menjelaskan bagaimana sistem digital BCA
berinteraksi dengan pengguna, serta bagaimana berbagai sistem yang berbeda saling terhubung dan bertukar data. Aspek ini mencakup antarmuka pengguna atau user interface dan antarmuka antar sistem atau system to system interface. Pada antarmuka pengguna, BCA menekankan kemudahan penggunaan, responsivitas, konsistensi desain, dan keamanan. Aplikasi digital BCA dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan nasabah, memiliki navigasi yang intuitif, serta dapat berjalan dengan baik pada perangkat Android maupun iOS. Beberapa poin penting dalam interface requirement BCA meliputi: pertama, user-friendly interface yang mudah digunakan oleh seluruh segmen nasabah, responsif di berbagai perangkat Android dan iOS, desain visual yang konsisten pada seluruh platform digital BCA. Selanjutnya, operational sustainability. Operational sustainability merupakan kemampuan BCA untuk menjaga agar sistem dan proses bisnis digital tetap berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi proyek teknologi sementara, tetapi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan bisnis di masa depan. Keberlanjutan operasional BCA didukung oleh 5 pilar utama. Pertama, business continuity atau business continuity planning atau BCP, sustainable technology infrastructure, human resource sustainability, regulatory compliance sustainability, serta innovation sustainability. Selain itu, transformasi digital BCA juga mendukung keberlanjutan lingkungan atau green banking melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik, efisiensi penggunaan energi, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berfokus pada lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, resource requirement. Resource requirement menjelaskan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital BCA. Kebutuhan ini mencakup sumber daya manusia, teknologi, finansial, data, dan operasional yang saling mendukung dalam menjalankan layanan digital serta optimal. Untuk memastikan kompetensi tetap relevan, BCA juga menjalankan program pengembangan SDM melalui pelatihan digital, sertifikasi IT, pelatihan keamanan cyber, kerjasama dengan perguruan tinggi, program magang, dan pengembangan kepemimpinan. Poin-poin penting pada resource requirement BCA yang pertama adalah SDM digital yang kompeten dan terus dikembangkan, teknologi modern yang mendukung layanan digital dan open banking, investasi finansial yang untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem, data sebagai aset utama untuk analitik dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah operasional 24/7 untuk menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, berkaitan dengan security requirements, menjelaskan kebutuhan keamanan sistem informasi BCA untuk melindungi data nasabah, transaksi keuangan, dan infrastruktur digital dari berbagai ancaman cyber. Mengingat layanan digital banking mengelola informasi yang sangat sensitif, keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam transformasi digital BCA. Keamanan sistem diawali dengan authentication security, yaitu penerapan autentikasi berlapis menggunakan PIN, password, OTP, biometrik, fingerprint, dan face recognition, serta multifactor authentication atau MFA. Poin-poin penting security requirements BCA yang pertama, autentikasi berlapis menggunakan PIN, OTP, biometrik, dan MFA, perlindungan data melalui enkripsi, SSL, tokenisasi, dan keamanan database, fraud detection berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time, Security Operation Center atau SOC yang melakukan pengawasan 24/7, dan juga backup dan disaster recovery system untuk menjaga ketersediaan layanan dan kontinuitas bisnis. Selanjutnya ada availability requirement. Di sini ia menjelaskan kebutuhan agar seluruh layanan digital BCA dapat diakses kapan saja dengan performa stabil, cepat, dan andal. Tingginya penggunaan layanan digital oleh nasabah menuntut sistem yang memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dan mampu beroperasi tanpa gangguan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BCA menyediakan layanan digital yang tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, termasuk MyBCA, BCA Mobile, Blue by BCA, QRIS Internet Banking, Payment Gateway, dan API BCA.
Poin-poin penting availability requirement BCA yang pertama, layanan digital tersedia 24/7 untuk seluruh nasabah, didukung infrastruktur high availability yang handal, memiliki kemampuan scalability untuk menghadapi lonjakan transaksi, menggunakan real-time processing system untuk transaksi yang cepat dan akurat, serta didukung Business Continuity Plan atau BCP untuk menjaga kelangsungan operasional saat terjadi gangguan. Selanjutnya terkait dengan legal requirement. Legal requirement menjelaskan berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan transformasi digital BCA. Sebagai lembaga perbankan, BCA wajib memastikan bahwa seluruh sistem, layanan, dan proses digital berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator serta standar industri keuangan. BCA harus mematuhi berbagai regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia, termasuk ketentuan mengenai sistem pembayaran digital, QRIS, dan open banking. Poin-poin penting dalam legal requirement BCA yang pertama adalah mematuhi regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, mengimplementasikan standar Snap IP untuk open banking, menjaga perlindungan data pribadi nasabah melalui berbagai mekanisme keamanan, lalu selanjutnya mendukung penerapan APO atau PPP untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menggunakan audit dan compliance system untuk memastikan kepatuhan dan transparansi operasional. Selanjutnya, di bagian terakhir dalam bisnis proses, yaitu other requirement. Other requirement merupakan kebutuhan tambahan yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan transformasi digital BCA. Meskipun bersifat pendukung, aspek-aspek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan, kepuasan nasabah, serta kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi. Poin-poin penting dalam other requirement BCA yang pertama, antarmuka aplikasi yang mudah digunakan, modern dan responsif, program edukasi digital untuk meningkatkan literasi dan keamanan nasabah, serta sistem yang fleksibel untuk mendukung inovasi dan pengembangan fitur baru. Dukungan terhadap konsep green banking melalui digitalisasi dan paperless banking, dashboard monitoring untuk mengawasi performa sistem, transaksi pengguna dan keamanan, dan secara keseluruhan, ada requirement berperan sebagai faktor pendukung yang membantu BCA menciptakan layanan digital yang lebih inovatif, berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas pengertian Business Continuity Planning atau BCP. Nah, Business Continuity Planning ini adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk memastikan kegiatan operasionalnya tetap dapat berjalan ketika terjadi gangguan, bencana, atau kondisi darurat. Nah, BCP ini bisa membantu perusahaan mempertahankan fungsi bisnis yang penting serta mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul akibat gangguan tersebut. Nah, BCP ini juga dia tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah terjadi gangguan aja, tetapi juga mencakup identifikasi risikonya, lalu perlindungan data, penyusunan strategi penanganan, dan juga langkah-langkah pemulihan operasional. Dalam era transformasi digital, BCP menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas perusahaan bergantung pada teknologi dan juga sistem informasi. Selanjutnya, di sini ada tujuan Business Continuity Planning atau BCP. Yang pertama itu meminimalkan kerugian operasional dan juga finansial. Nah, BCP ini dia membantu perusahaan untuk mengurangi dampak kerugian yang muncul akibat gangguan sistem, bencana alam, atau serangan cyber. Dengan adanya prosedur yang telah disiapkan sebelumnya, perusahaan dapat mengambil tindakan lebih cepat sehingga kerugian ini dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu selanjutnya, yang kedua ada melindungi data dan juga informasi penting. Nah, data ini kan merupakan aset penting bagi perusahaan, terutama dalam industri yang bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, BCP ini di sini membantu untuk memastikan bahwa datanya tetap aman, terlindungi, dan juga dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan atau kehilangan data. Lalu yang ketiga ada menjaga kualitas pelayanan. Nah, melalui BCP ini, perusahaan dapat memastikan layanan kepada pelanggan tetap tersedia meskipun sedang menghadapi kondisi darurat. Hal ini penting untuk mempertahankan kepuasan dan juga kepercayaannya pelanggan. Lalu yang keempat ada mempercepat proses pemulihan operasional.
BCP ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan ketika terjadi gangguan. Dengan demikian, perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal dalam waktu yang lebih cepat. Next. Lalu selanjutnya ada pentingnya business continuity planning dalam perusahaan. Yang pertama, ada meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan. Perusahaan yang memiliki BCP akan lebih siap menghadapi berbagai risiko karena telah memiliki prosedur dan strategi penanganan yang jelas. Hal ini kemungkinan perusahaan merespons kondisi darurat dengan lebih cepat dan juga efektif. Lalu yang kedua ada menjaga reputasi perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menangani gangguan secara cepat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam mengatasi gangguan dapat menurunkan reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang. BCP membantu perusahaan mempertahankan stabilitas operasional sehingga dapat terus menjalankan kegiatan bisnis dan bersaing di tengah lingkungan bisnis yang penuh risiko dan juga perubahan. Next. Selanjutnya ada mengapa BCP ini penting dalam industri perbankan. Yang pertama itu ada menjaga kelangsungan transaksi keuangan. Aktivitas perbankan berkaitan langsung dengan transaksi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, layanan perbankan harus tetap berjalan meskipun terjadi gangguan sistem atau kondisi darurat. Lalu selanjutnya ada mendukung operasional layanan digital. Perbankan modern sangat bergantung pada teknologi seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan juga sistem pembayaran elektronik. BCP ini membantu memastikan layanan tersebut tetap dapat digunakan oleh nasabah. Lalu yang ketiga ada menghadapi ancaman kejahatan cyber. Pada industri perbankan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap serangan cyber. Nah, di sini peran BCP adalah membantu bank menyiapkan langkah perlindungan dan juga pemulihan sistem apabila terjadi serangan yang mengancam keamanan data dan transaksi. Selanjutnya, ada menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah mengharapkan layanan yang cepat, aman, dan juga tersedia setiap saat. Dengan adanya BCP, bank dapat memulihkan layanan lebih cepat sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga. Next. Selanjutnya ada komponen business continuity planning. Yang pertama ada risk assessment atau penilaian risiko. Nah, risk assessment sendiri ini adalah suatu proses mengidentifikasi dan juga menganalisis berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Melalui proses ini, perusahaan dapat memahami ancaman yang dihadapi dan menentukan langkah pencegahan yang sesuai. Nah, pada risk assessment, yang pertama itu ada gangguan sistem. Gangguan sistem ini bisa berupa kerusakan server, error aplikasi, gangguan jaringan, ataupun kegagalan sistem pusat data. Risiko ini dapat menghambat transaksi dan juga menurunkan kualitas layanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada bencana alam. Bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, atau pemadaman listrik dapat merusak infrastruktur perusahaan dan mengganggu operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem cadangan untuk mengurangi dampaknya. Lalu selanjutnya ada cyber attack ataupun serangan cyber. Pada serangan cyber ini, seperti hacking, phishing, malware, dan ransomware, dapat mengganggu sistem operasional serta membahayakan keamanan data perusahaan dan juga pelanggan. Lalu yang terakhir ada human error atau kesalahan manusia, seperti kesalahan input data atau pengoperasian sistem yang tidak sesuai prosedur juga dapat menyebabkan gangguan operasional dan kerugian bagi perusahaan. Next. Lalu selanjutnya, yang kedua ada Business Impact Analysis atau BIA. Nah, ini merupakan proses analisis untuk mengetahui dampak yang mungkin terjadi apabila operasional perusahaan mengalami gangguan. Analisis ini membantu perusahaan memahami pengaruh gangguan terhadap pelayanan, keuangan, dan juga reputasi perusahaan. Melalui BIA, perusahaan dapat menentukan aktivitas dan sistem yang menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan sehingga operasional dapat kembali berjalan dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada Disaster Recovery Plan atau DRP. Nah, ini merupakan rencana pemulihan sistem teknologi, data, dan infrastruktur perusahaan setelah terjadi gangguan atau bencana.
DRP ini fokusnya adalah pada upaya mengembalikan sistem agar dapat berfungsi kembali dalam waktu yang sesingkat mungkin. Beberapa langkah yang umumnya terdapat dalam DRP antara lain adalah penyediaan backup data, penggunaan server cadangan, pembangunan Disaster Recovery Center atau DRC, dan juga pengujian sistem pemulihan secara berkala. Lalu selanjutnya ada yang keempat, Emergency Response Plan. Ini merupakan rencana tindakan cepat yang dilakukan perusahaan ketika menghadapi kondisi darurat. Tujuannya adalah mengurangi dampak gangguan dan juga menjaga stabilitas operasional selama proses penanganan berlangsung. Komponen ini mencakup prosedur komunikasi darurat, pembagian tugas tim, pengamanan data dan sistem, serta langkah-langkah pemulihan sementara. Lalu yang kelima, ada krisis manajemen. Hal ini merupakan proses pengelolaan situasi krisis yang bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan reputasi perusahaan. Dalam kondisi krisis, perusahaan harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat. Kegiatan manajemen krisis ini dapat meliputi komunikasi dengan pelanggan dan media, evaluasi penyebab krisis, pemulihan citra perusahaan, serta penyusunan strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Next. Selanjutnya ada hubungan BCP dengan transformasi digital. Nah, pada transformasi digital ini meningkatkan penggunaan teknologi dalam operasional perusahaan sehingga ketergantungan terhadap sistem informasi itu pastinya akan menjadi semakin tinggi. Kondisi ini membuat risiko gangguan teknologi juga meningkat. Nah, di sini adalah peran BCP sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan ketika terjadi gangguan sistem, serangan cyber, atau masalah pada layanan digital. Selain itu, BCP juga membantu melindungi data perusahaan dan juga memastikan layanan online tetap tersedia bagi pengguna. Selanjutnya ada risiko transformasi digital dalam perbankan. Yang pertama ada serangan cyber. Ancaman seperti hacking, phishing, malware, dan ransomware itu pastinya akan mengganggu operasional bank serta membahayakan keamanan data nasabah. Lalu selanjutnya ada kebocoran data. Kebocoran data ini dapat menyebabkan informasi penting nasabah diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Lalu selanjutnya ada gangguan server. Kerusakan atau kegagalan server dapat menyebabkan layanan digital tidak dapat digunakan dan menghambat aktivitas transaksi nasabah. Lalu selanjutnya ada error pada mobile banking. Kesalahan sistem atau bug pada aplikasi dapat menyebabkan transaksi ini gagal atau layanan tidak dapat diakses dengan normal. Lalu selanjutnya ada gangguan internet. Karena layanan digital bergantung pada internet, gangguan jaringan dapat memengaruhi akses nasabah terhadap pelayanan perbankan. Lalu selanjutnya ada downtime system. Downtime adalah kondisi ketika sistem tidak dapat digunakan dalam periode tertentu, sehingga mengganggu aktivitas operasional dan juga pelayanan. Lalu selanjutnya ada teknologi pendukung business continuity planning. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara fleksibel melalui internet sehingga mempermudah akses dan proses pemulihan data. Lalu selanjutnya ada backup data. Backup data ini dilakukan secara berkala untuk memastikan data penting tetap tersedia apabila terjadi kehilangan atau kerusakan sistem. Selanjutnya ada Disaster Recovery Center atau DRC. Ini merupakan lokasi cadangan yang digunakan untuk memulihkan operasional ketika pusat data utamanya mengalami gangguan. Lalu selanjutnya ada Cyber Security. Cyber Security ini mencakup berbagai teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi, dan juga autentikasi ganda yang digunakan untuk melindungi sistem dan juga data perusahaan. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. AI ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan dan juga membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud atau penipuan digital. Selanjutnya ada penerapan BCP pada Bank Sentral Asia. Pada kasus ini, BCA menerapkan Business Continuity Planning atau BCP untuk mendukung keberlangsungan layanan digitalnya seperti BCA Mobile, My BCA, dan juga Klik BCA. Karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital, kestabilan sistem menjadi sangat penting.
Dalam penerapannya, BCA menggunakan berbagai sistem keamanan seperti PIN, OTP, enkripsi data, dan juga pemantauan transaksi secara real-time. Selain itu, BCA juga memiliki pusat data cadangan dan juga prosedur pemulihan operasional untuk memastikan layanannya tetap berjalan ketika terjadi gangguan. Lalu, dampak penerapan BCP bagi BCA. Yang pertama ada menjaga stabilitas layanan digital. BCP dapat membantu memastikan layanan digital tetap beroperasi dengan baik dan dapat digunakan oleh nasabah setiap saat. Lalu, meningkatkan kepercayaan nasabah. Keamanan dan kestabilan layanan yang terjaga membuat nasabah lebih percaya dalam menggunakan layanan digital BCA. Lalu selanjutnya ada mengurangi downtime system. Melalui prosedur pemulihan yang jelas, gangguan operasional dapat ditangani lebih cepat sehingga waktu downtime dapat diminimalkan. Selanjutnya ada memperkuat daya saing perusahaan. Keberhasilan menjaga keberlangsungan layanan digital membantu BCA dalam mempertahankan reputasi dan juga meningkatkan daya saingnya di industri perbankan. Lalu, selanjutnya ada tantangan bisnis continuity planning dalam transformasi digital. Yang pertama ada biaya investasi teknologi yang tinggi. Penerapan BCP membutuhkan investasi besar untuk membangun sistem keamanan server cadangan dan pusat pemulihan data. Yang kedua, ancaman cybercrime yang terus berkembang. Perusahaan harus tetap memperbarui sistem keamanan karena metode serangan cyber semakin beragam dan juga kompleks. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi pastinya akan menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan infrastruktur dan juga strategi operasionalnya. Yang keempat, ada kesiapan sumber daya manusia. Karyawan perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem digital secara efektif. Lalu yang kelima, ada kompleksitas sistem digital. Semakin banyak teknologi yang digunakan, semakin kompleks pula proses pengelolaan, pengawasan, dan pengamanan sistem perusahaan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama pada transformasi digital BCA. Transformasi digital telah menjadi bagian penting dari strategis bisnis BCA dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis, pengelolaan sumber daya, budaya organisasi, dan juga pelayanan kepada nasabah. BCA berhasil mengembangkan berbagai layanan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi secara cepat, aman, dan juga efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan digital. Lalu yang kedua ada implementasi sistem informasi dan juga teknologi digital. BCA telah menerapkan sistem informasi dan teknologi digital secara terintegrasi melalui berbagai platform layanan perbankan. Sistem informasi menjadi fondasi utama yang mendukung aktivitas operasional, pengelolaan data, komunikasi, serta pelayanan kepada nasabah. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking, internet banking, QRIS, big data analytics, artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan juga cyber security pastinya akan membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efektif. Lalu yang ketiga, perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi yang diterapkan BCA telah selaras dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap investasi dan juga pengembangan teknologi memberikan manfaat yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selain memenuhi kebutuhan saat ini, perencanaan tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan perencanaan yang sistematis. BCA mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan teknologi sehingga dapat terus melakukan inovasi secara berkelanjutan. Lalu yang keempat ada dampak transformasi digital bagi BCA. Transformasi digital pastinya memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan. Berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat, akurat, dan juga efisien.
Untuk dari sisi nasabahnya, transformasi digital ini memberikan kemudahan akses layanan kapan saja dan juga di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Kondisi ini meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas nasabah. Selain itu, inovasi digital yang terus dilakukan juga memperkuat daya saing dan juga reputasi BCA sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia. Lalu yang kelima, ada tantangan dalam transformasi digital. Meskipun memberikan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah meningkatnya ancaman keamanan cyber yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan membahayakan data nasabah. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan investasi teknologi yang besar, melakukan pembaruan sistem secara berkala, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Perbedaan tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi dan juga pendampingan kepada nasabah. Next. Lalu terakhir ada saran, yang pertama adalah penelitian komparatif dengan bank lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan strategi transformasi digital yang diterapkan BCA dengan bank-bank lain, baik bank konvensional maupun bank digital. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keunggulan, tantangan, dan juga faktor keberhasilan transformasi digital di industri perbankan. Lalu yang kedua ada perluasan objek penelitian. Objek penelitian juga dapat diperluas ke sektor jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan fintech, lembaga pembiayaan, atau lembaga keuangan non-bank. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan perencanaan strategi sistem informasi dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor keuangan. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kajian transformasi digital. Penelitian berikutnya dapat lebih fokus pada aspek tertentu seperti keamanan cyber, pemanfaatan artificial intelligence atau AI, big data analytics, atau pengalaman digital nasabah. Kajian yang lebih mendalam akan membantu memahami pengaruh teknologi terhadap kinerja perusahaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.